masih di Hitam Putih bersama Yuni Sara. Ini dari mana ya? Apa itu? Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu Yang apa mana, yang mana? Yang- Mbak Yuni ngincer yang mana? Yang itu. Oh, ada yang diincer loh, Pak. Oh, semuanya. Enggak semuanya. Oh, ini penontonnya ditanya sama Mbak Yuni dari mana? Coba. Dari Cirebon. Cirebon. Masya Allah. Salam Bu. Buat siapa? Ya salam buat mereka. Tuh kapan-kapan undang Mbak Yuni ke Cirebon ya. Sepaket. Asisten. Kita harus Oke. gitu. Mau nanya ini, sekarang kisah percintaan. Kan kabarnya sudah move on. Kalau buat saya bukan move on, udah sadar lah ya. Nah, Cangkir. kita sempet ngobrol, Iya. udah sadar lah. Gitu. Ya, manusia hilaf tuh gak apa-apa, harus kok memang. Terus sekarang lagi mesra-mesranya sama seorang pria yang namanya Ciko Hakim. Apakah akan sampai 50 tahun lagi? Udah londo. Benar. Kalian sedih gimana? Loh, kok pertanyaan saya ke situ Iya. kok, jangan dibalik nanya. Iya. Bingung jawabnya. Tapi enggak, mungkin pertanyaan saya Coba, sebutkan coba. lagi gini, Coba, I don't want to lain, push coba. you, I don't want to push you, Ah. tapi basicnya adalah, are you happy now? Dari kemarin-kemarin juga happy sama anak-anak. Ada teman buat ngobrol, ya alhamdulillah. Lebih bahagia lah, Bahagia karena ngomongnya nyambung, karena ngomongnya nyambung. nggak ganggu. Oh, memang dulu nggak nyambung. Gitulah pokoknya. Iya, gitu lah pokoknya. Oke. Nah, terus ini serius kah? Maksudnya sampai udah memikirkan sampai pernikahan? Oh, belum. Kita menjalani. Ini kan usianya udah nggak muda lagi nih. Terus punya temen yang maksudnya bisa ngobrol dengan ini sama-sama orang yang udah pernah gagal, udah pernah gagal. Jadi ngobrolnya sudah enak, nggak ada pressure apapun gitu, nggak ada makso ini itu. Telepon kalau sesudah bekerja, dengan teman tidak terganggu. Pokoknya gitulah pokoknya. Jadi menjalani saja. Saya nggak tahu nantinya Menjalani ujungnya saja. menjalani. Tapi kan aku nggak pernah nggak ada yang maksudnya main-main gitu, jalani hidup. Kalau perempuan malu lah ya main-main doang gitu. Kalau laki-laki kadang-kadang berganti-ganti pasangan itu wajar-wajar gitu, normal gitu. Tapi kalau perempuan terlalu berganti-ganti juga nggak baik kan menurut. Bener, perempuan harus ada harga dirinya. Tuh dengerin Ci. Tuh. Oh, kamu siapa? Tapi ini kan banyak orang-orang yang support kalau sekarang tuh. Iya mungkin karena usianya sama, terus sudah sama-sama gagal, kamu punya anak, dua-duanya punya anak, gitu. Jadinya mungkin dilihatnya kayak gitu dan sama-sama sendiri ya. Gitu. Apa bedanya Dengan hidup sendiri tanpa dia? hidup sendiri menyenangkan hanya dengan anak-anak, nggak ada ini. Kalau misalnya tambahan satu pria itu kan berbeda itu ada yang nggak bisa aku omongin sama anak-anak gitu, misalnya obrolan yang misalnya masalah pekerjaan dan lain-lain itu sangat bisa banyak aku tanyakan ke dia gitu, untuk masalah pekerjaan. Berarti ini mas sekarang udah move on aja ya, udah dengan Move on dari yang kemarin-kemarin itu move on tapi menjalanin hidup dengan anak-anak, maksudnya masih ada kelelahan untuk berhubungan dengan pria gitu. Jadi kalau move on dari kemarin kan ya udah, kalau jalannya memang udah sampai sini kita kan hidup harus terus berjalan ya. Jadi jalanin aja yang itu gitu. Tapi dengan anak-anak aja deh, pokoknya aku happy banget sih sama anak-anak waktu itu juga gitu. Jangan sampai ada kehadiran orang mengganggu kebahagiaan saya sama anak-anak. ya. Sama kan kayak kalian gitu. Apa sih ini semua kalian Iya, ini Mbak Yuni gimana nih. sih? Iya. Yuk, baca jalin asmara dengan mantan suami Wanda Hamida, Yuni Sara minta didoakan. Banyak yang doain kok. Iya, yang lucunya mantannya Wanda aku nggak tahu dia sebelumnya. Maksudnya kenalnya dalam kondisi nggak kenal. Kenalannya di mana? Ya aku kenal tapi secara kebetulan nggak tahu sama sekali. Ternyata adikku lebih kayak Yanti gitu, lebih kenal duluan. Jadi teman-teman banyak kenal dia tapi saya nggak pernah kenal sama dia sama sekali.
Jadi nggak pernah kenal. Nggak, Akhirnya sama kenalannya sekali. nih Kenalannya 1 tahun yang lalu di Jakarta. di Jakarta. Lagi acara. Ketemu aku lagi jalan terus ya nggak sengaja terus kenal terus ketemu gitu. Pasti lagi di kenal. jalan, papasan pura-pura jatohin dompet, terus Enggak. gini-gini. Enggak, Enggak. itu kamu. Nah, Oh enggak, kalau aku sama Mas Dedi pas Mas Dedi lagi nyopet dompet aku. oh beda. Kenalannya di jalan dikenalin sama Oh Kade ya. dikenalin. Aku nggak dikenalin, nggak kenal sendiri, maksudnya kenal sendiri tapi nggak ada yang kenalin terus nggak tahu. Ya udah. Ya udah terus nggak apa-apa. Yang penting kenalannya enak gitu ya. kenalnya enak tapi yang lucu itu mungkin dia lihat saya mungkin agak ini ya. Aku kan agak saklek ya orangnya. Ya pas teks itu aku tanya dulu sebelum ngobrol panjang itu dulu statusnya dulu. Aku belum tahu siapa buta, sebutin dulu jadi teks. Tolong jelasin statusnya. Jadi dia bilang nama saya ini usia segini, saya punya anak segini, statusnya single gitu. Oh. Kalau itu udah baru saya bisa Baru terusin. terusin. Kalau misalnya itu maksudnya dia misalnya ada pacar atau sebenarnya saya nggak akan terusin karena berhubung itu baru boleh lanjut teks lagi kalau enggak. Gitu. Oke. Gitu. Oke. Ya mudah-mudahan sukses, terus berjalan lancar, saya doain, saya setuju pokoknya kalau Yuni bahagia, saya setuju lah. Dan yang pastikan ketemunya juga baik-baik, Ketemu lagi jalan baik-baik. ketemu, bukan ketemu di acara alay ya, oke. Baik, bicara La, tentang la, move la, on, ye. bicara tentang move on, ternyata ada sesuatu yang move on jadi bisnis. Apa kok move on Jadi, jadi bisnis? iya, jadi ada headline kabar kemarin ini tentang ibu cerai ditinggal suaminya. Ditinggal suami rugi 1 miliar dan ditinggal suami. Sekarang Nani sukses usaha selai move on. No. Selainya namanya move on. Selainya Maksudnya dia rugi 1 miliar itu berarti udah bisnis ini dong. bisnis yang lain. Tapi ini ceritanya lucu karena ditinggal sampai pokoknya dia harus ke konseling dan sebagainya karena nggak bisa move Oh on. karena biaya konseling dan lain-lain sampai 1 miliar mungkin itu ya? Enggak yang tahu, deh aku kita jadinya undang mana aja nih? langsung. Ini adalah Kita Nani tanya. Kurniasih. Oh ya terima kasih. Oh aku mau peluk makasih. Bu Nani. Selalu menyenangkan bertemu dengan perempuan yang kuat dan hebat dan bisa meneruskan hidup. Bu Nani kenapa ngasih selai move on ke Mas Dedi ya? Kayaknya Mas Dedi Lebih butuh. butuh. Boleh Silakan, dibuka silakan. tuh Ya, coba. makanya mau Rasain. saya buka ini. Silakan. Cika seperti biasa ajak ngobrol. Iya. Ini jadi gimana ceritanya? Boleh aku? Iya, boleh, nanya boleh. Boleh. Enggak, itu maksud tadi kan ada rugi 1 miliar. Iya, Maksudnya saya sudah pisah atau sebelum pisah? sebelum Sebelum pisah, ngapain itu? Maksudnya bisnis catering. Oh bisnis catering. bisnis catering. Nah itu terjadi kerugian itu karena ibu lagi ada masalah terus menjadi nggak konsen di catering jadi penurun penghasilannya atau bagaimana? Kebalik justru ada one prestasi di bisnis gitu, biasalah dengan partner Oke. class gitu. Oh, class, Terus akhirnya pisah. Saya kebagian utang 1,5 M Oh sebetulnya berarti waktu bisnis itu. itu dilakukan bersama suami, terus ada one prestasi, Iya. jadi ibu yang ketempuan ngoten. Iya. Oh ngaten. Boleh saya nanya sekarang? Boleh. Oke, rotinya mana? Rotinya Gak diingetin tadi. Maksudnya itu temennya kan? Iya. Sendoknya juga nggak ada Sendoknya roti. nggak ada. Dicolek. Dicolek. Iya. Udah saya colek sih tadi nggak mau orang lain lihat gitu. Udah saya colek. Gimana udah bisa move on, Mas Dedi? Apa? Udah bisa move on? Belum lah rotinya nggak ada. Iya masa nggak ada roti? Iya roti. Tadi pakai jari Mas Roti, Dedi. sendok, es teh, tawar, Tahu. sama gulai kambing. Oke. Nah jadi ceritanya ini katanya jadi tadi bisnis ada one price, ada kerugian lah ya, ada kerugian dan sebagainya 1 miliar ditinggal suami. Yes. Nah, Anda yang tanggung jawab. Yes. Kemana suaminya? Ke sana. Oh, maksudnya ada perempuan lain, ada orang lain, atau Ya, itulah dia gitulah. semacam itu. Semacam itulah. Jadi ibu di suruh bertanggung jawab atas itu pergi Iya. saja. Enggak pergi saja sih, sama anak-anak sih tetap tanggung jawab, tetap Oh, kontak karena ada anak-anak. Cuman karena bisnis ini saya yang pegang, jadi ya udah lu tanggung jawab dengan apa yang saya lakukan gitu. Oke. Jadi akhirnya rugi 1 M tuh. Sebenarnya 1,5 M karena terus waktu itu panik
panik ya, jadi saya menutupi utang dengan utang, jadi 2M. Sekarang udah berkurang seberapa ratus lagi lah. Oh udah tinggal berapa ratus juta doang sekarang? Iya. Gara-gara selai ini? Enggak Bukan, juga jadi sih. cateringnya, Dad. Jadi dia perusahaan catering dengan Cateringnya suaminya. bangkrut, iya. Iya. Ya, Nggak, tapi udah bayar utang gara-gara apa selai berarti? Enggak, bukan cuma selai sih, saya ada bisnis clothing juga. Terus di coach, saya karena udah desperate banget ya, jadi saya waktu itu ikut live coaching dari tahun kemarin, itu mulai diarahkan sama coach saya untuk ini kamu gini, lu gini kerjain ya, mulai terkikis sedikit-sedikit. Itu untuk utangnya. bisnis atau untuk healing apa namanya? Healing semua aspek life, jadi dari bisnis, dari pembentukan kembali karakter, karena waktu itu kan betul down banget, saya merasa diri saya penipu, saya merasa diri saya ya nggak berguna ya. Oh, jadi karena uang inti, prestasi itu. iya, jadi intinya kayak psychological counseling gitu ya, yang rame-rame gitu bukan? Enggak sih, Atau ini yang lebih satu-satu? kalau life coaching sendiri-sendiri. Life coaching sendiri-sendiri. Berapa lama itu life coaching? Life coaching itu 6 bulan, terus maintenance 3 bulan. Tapi sampai sekarang saya masih coaching terus karena masih banyak yang harus diselesaikan. Sedepresi apa sih pada saat itu? Gak bisa bangun, gak mau keluar, Males. ya. Jadi badan tuh kayak shutdown, lu tidur aja, ntar lu bangun tuh semua sudah beres, beres. Ketemu gitu, orang udah malas, beres. diliatin orang kayak rasa bersalah. Yes. Terus sebetulnya dengar suara mobil saya takut, karena waktu itu ada maksudnya yang Nagih kan? nagih segala macam tuh kan luar biasa ya. Jadi anak-anak saya ungsikan dulu ke ibu. Jadi saya diem di rumah itu sampai lampu saya matiin, AC juga saya matiin gitu, semua saking nggak tahu saya harus ngapain, udah kayak zombie lah. Gitu. Males lihat matahari nggak? Yes. Dan akhirnya apa yang bikin bangun? Bikin bangun karena yang terkoneksi saat itu cuma handphone ya. Internet saya bilang aduh ini ngapain ya, terus saya buka-buka Twitter gitu, terus ketemu itu akunnya Irma Rahayu gitu. Ini apaan nih gitu, kok kayaknya tweet-tweetnya tuh ini kayak orangnya waras nih. orangnya oke nih gitu, mengerti apa yang orang-orang nggak bisa pahami dari saya gitu ya. Akhirnya saya kontak sama Asprinya, saya ikut kelasnya, akhirnya ikut live coaching. Ini juga salah satu tugas dari Teh Irma untuk untuk waktu itu saya bilang, Mak, ini gue hidup nggak beres banget ini, nggak ada penghasilan, jobless. Anak-anak nih harus hidup, gue harus ngurusin anak-anak, gue bilang gitu. Terus ya udah, lu bikin ini, tapi lu bikin selai. Waktu itu beliau lagi makan selai ya, terus lu bikin ini deh. Gitu. Apa nih selai? Tapi lu harus bikin signature lo, jangan niru siapa-siapa gitu kan ya. Oke, saya coba bikin seminggu, kemudian seminggu datang tuh dibilangin, lu mau racun orang ya, di selai lu terasa mantan, pahit banget, kayak obat batuk gitu. Akhirnya saya bikin lagi beberapa percobaan gitu sampai ketemu ini. Boleh nanya nggak? Pas saat males, nggak mau lihat matahari, dilihat orang kayak bersalah, ngurung diri, kepikiran nggak perasaan anak-anak itu yang ngurusin siapa, terus anak-anak kan harus sekolah dan lain-lain. Itu kepikiran nggak sih? Itu gimana ngadepin itu? Atau siapa yang handle, ada eyangnya? Iya, atau siapa? sebelumnya sih karena saya ini anak-anak mereka tetap harus sehat ya, sehat dari sisi mental sama fisik ya. Jadi saya titipin dulu ke ibu saya sampai kurang lebih 6 bulan waktu itu. 6 bulan saya cari cara gimana harus melunasi utang-utang ini gitu kan. Terus mulai bikin bisnis gitu, anak-anak juga nggak keurus, tapi di satu titik saya lagi di rumah gitu, semua gelap, semua mati gitu. Saya bilang, ini kok hidup gue begini banget, anak-anak gue mau sampai kapan gue begini gitu. Kalau nggak gue yang merubah hidup gue sendiri, siapa? Nggak bisa nyalahin mantan suami, nggak bisa terus bergantung kepada ibu saya akan mengurus anak-anak gitu. Sampai akhirnya oke, gue harus bangun. Maaf, saya boleh nanya nggak? Boleh. Oke. Ini rotinya mana ya?
Nggak diatasi juga ya. Iya, saya dari tadi nunggu kalian ngobrol tuh nggak ada yang nganterin roti, nggak ada yang nganterin roti dari tadi, nggak ada yang tahu diri dari Hendro tadi. juga nggak nawarin roti. Luar biasa. Harganya berapa deh harganya nih? 40.000. 40.000. Bisa pesannya di mana coba? Ada itu tempat Instagram curcol atau apa? Oh, ada Coba nih. disebutin mungkin di ini kalau di Instagram ada akun Mama Rempong, di Twitter juga Mama Rempong, terus di page Facebook juga Mama Rempong. Kenapa rempong? Mama Rempong. Kenapa rempong? Rempong itu Rempong saya banget sis. kemarin ngapain lama-lama gitu. Ya, Kasihan betul. ani-aninya. Jadi jualan ini akhirnya Iya, 40.000. 40.000. Untungnya berapa? Untungnya satu gitu 15.000. Untungnya 15.000. Iya. Udah jual berapa ingat nggak? Satu minggu sekarang sih udah 50 jar lah ya. Kalau dulu sih baru 10, kadang nggak habis saya bagiin. Sekarang seminggu udah 50 jar. Udah 50 Oke. jar. Kenapa bikin rasa karamel? Kenapa karamel? Hidup saya pahit mas dulu, jadi cari yang manis-manis. Cari yang manis-manis. Betul. Oke. Ada mirip sele-sele apa itu yang namanya kayak apa? Karamel. Iya iya, kayak kue-kue Holland itu. Ada kan gitu. Mirip-mirip gitu, karamel gitu. Do you like it? Apa? Do you like it? Saya mah dikasih apa juga suka. Oh, Yang penting nggak racun. Tapi ini menurut saya begini loh. Ini setelah saya coba ya. Oke, Menurut saya ini kurang roti. fine. Gimana? Apa Kurang kurangnya? Kurang roti. Kurang roti. Kurang roti. Kalau saya roti dan kopi. Kita lanjut lagi saya satu ini Enak, kemana-mana enak tetap banget. di hitam putih.